وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنه وفتح لهم أبواب الجنة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Puasa merupakan hal yang sangat urgen bagi kaum muslimin, karena puasa merupakan termasuk dalam rukun Islam. Tetapi kemudian dalam puasa pula ada rukun yang harus ditaati oleh setiap muslim yang menjalani puasa tersebut. Nah, apa saja rukun yang ada dalam puasa? Dalam matan Ibn Syuja' dan juga kitab-kitab fikih yang lain, ada dua rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menjaga diri dari perkara-perkara yang batalkan puasa. Niat dalam puasa berbeda dengan niat dalam ibadah lain, seperti contohnya sholat, wudu, haji, dan juga zakat, yang mana letak niatnya berada pada ketika melakukan perbuatan tersebut atau bersamaan dengan melakukan ibadah tersebut. Akan tetapi niat itu berbeda dengan ibadah yang lain. Kita gambarkan contoh, misalkan niat dalam sholat itu terletak pada takbiratul ihram. Kemudian niat dalam wudu itu dibarengi ketika membasuh muka. Niat dalam haji berupa ihram. Terus niat dalam zakat berupa ketika kita akan mengeluarkan zakat. Nah, itu merupakan pengertian niat yang sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh ulama-ulama fikih, yaitu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, atau menyengaja sesuatu dengan berbarengan melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi puasa berbeda. Letak niat puasa berada pada malam hari, yang dalam hal ini sedikit berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ulama fikih tadi. Alasan yang pertama kenapa niat puasa terletak pada malam hari atau sebelum fajar adalah yang pertama merupakan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i. Nabi Muhammad SAW berkata, la siyama liman lam yubayyidis siyama minal lail. Atau dalam redaksi lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, yaitu man lam yubayyidis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Yang pada intinya dari kedua hadis tersebut mengatakan bahwa niat puasa itu terletak pada malam hari. Alasan yang kedua adalah yang diutarakan oleh Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar, mengatakan bahwa jika niat puasa itu terletak ketika awal waktu puasa, dalam artian dibarengi dengan awal waktu puasa, maka hal tersebut akan menjadi sukar atau berat untuk dijalani. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu yang ada pada agama itu berat. Wajhul masyaqqah atau titik kesulitannya yaitu terletak pada awal waktu puasa, yaitu pada fajar, atau kita menggampangkannya, membahasakannya dengan gampang, yaitu pada saat mulai azan subuh. Bisa dibayangkan ketika misalkan pada waktu tersebut dituntut untuk melaksanakan niat, terus kemudian orang-orang itu masih dalam keadaan setengah tidak sadar. Bahkan Imam Ibn Hazm membahasakannya dengan ghaflah, yaitu qillatut tayaqquzi wat tahaffuzi, atau sedikit tidak sadar. Bisa kita bayangkan ketika misalkan sahur saja itu orang-orang cenderung masih tidak sadar atau setengah sadar. Hal itu dibuktikan dengan setelah sahur orang-orang itu banyak yang tidur. Itu merupakan masyaqqah ataupun kesulitannya jika misalkan niat itu diterapkan pada awal waktu puasa. Sobat Tafakur Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kedudukan niat dalam puasa merupakan
kedudukan yang urgent atau kita sebut dengan rukun tadi. Jika misalkan seorang itu lalai dengan rukun ini, maka nanti puasanya akan batal. Selanjutnya, esensi dari rukun tersebut adalah li'ajlillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengi dengan menuruti perintah-perintahnya, bahwa ketika puasa itu harus mempunyai niat yang benar li'ajlillah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian merupakan materi mengenai niat dalam puasa. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi semuanya. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.